Mohon maaf teman-teman, saya ulang ya, soalnya lupa di-record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join di webinar saya siang ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahma Dwi Novita dari peserta magang Bisaya Academy, posisi Business Development. Siang ini saya akan membawakan materi yang berjudul Digital Marketing untuk Strategi Penerapan Bisnis. Yang pertama, apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan. Tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai macam media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Yang kedua ada dari Landy dan Burrow tahun 2005. Digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Selanjutnya ada kelebihan dari digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital ini dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk yang ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Dari informasi tersebut, kita bisa melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga kita bisa memperbaiki untuk membuat konten yang lebih baik di periode berikutnya. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang luas. Kita bisa menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dalam beberapa langkah mudah dan dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing ini jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat bisa mencapai 40%. Selain itu juga survei menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Kemudian yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing ini bisa membantu kita membangun nama brand dengan baik. Eksistensi media sosial dengan saat ini bisa melakukan pencarian online sebelum kita membeli produk. Selanjutnya ada jenis digital marketing. Yang pertama, website. Website ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan. Perusahaan bisa membantu konsumen mengetahui bisnis, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua ada search engine marketing. Search engine marketing ini upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Search engine marketing ini terbagi atas search engine optimization dan search engine marketing. Search engine optimization ini bisa dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan relatif lebih murah. Sedangkan search engine marketing ini dilakukan berbayar tetapi prosesnya lebih cepat. Yang ketiga ada media marketing.
Sosial media marketing ini kita bisa menggunakan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter karena bisa dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Dan tentu saja bisa meningkatkan nama brand perusahaan. Lalu yang keempat ada online advertising. Online advertising ini merupakan media promosi melalui internet dengan berbayar, tetapi lebih cepat dan memuaskan dan relatif lebih mahal dibandingkan jenis digital marketing sebelumnya. Yang kelima ada email marketing. Email marketing ini dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Kemudian ada video marketing. Video marketing ini perusahaan dapat langsung menjelaskan tentang bisnis, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Kemudian ada strategi digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. SEO ini adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas ini, kita perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang bisa digunakan ini seperti website, blog, dan infografis. Yang kedua ada content marketing. Content marketing ini merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Konten ini bisa menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini bisa dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online lainnya. Yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran ini merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas ini seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini bisa dilakukan di media digital seperti email dan media sosial lainnya. Yang keempat ada pay-per-click. Pay-per-click ini cara untuk mengarahkan traffic ke situs perusahaan dengan bayaran di setiap kliknya. Contohnya itu Google AdWords. Kita bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu juga ada Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Lalu yang kelima ada native advertising. Native advertising ini bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi sebagian dari media terkait. Contohnya itu promote post di Instagram dan Facebook. Yang terakhir ada social media marketing. Kita bisa mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Facebook Messenger. Media sosial ini merupakan sarana yang tepat untuk membesar-besarkan nama brand. Kemudian ada langkah cara menyusun strategi digital marketing yang baik dan efektif. Yang pertama ada definisikan tujuan bisnis. Langkah pertama dalam menyusun strategi digital marketing yang baik ini adalah dengan memahami tujuan bisnis. Kita harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dicapai oleh bisnis kita. Dan tujuan ini juga harus spesifik, terukur, dan relevan. Kemudian yang kedua ada kenali target audiens. Setelah
kita menetapkan tujuan bisnis, langkah selanjutnya itu adalah mengenal target audiens. Kita perlu memahami siapa target audiens yang kita inginkan dan kita harus mengetahui apa kebutuhan mereka. Dalam mengenali target audiens ini, kita bisa mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin, pendapatan, hobi, dan preferensi lainnya. Semakin kita bisa memahami target audiens, semakin mudah kita untuk mengembangkan strategi digital yang tepat untuk mereka. Kemudian ada pilih platform digital yang tepat. Setelah kita memahami target audiens, kita perlu memahami platform digital yang tepat untuk mengkomunikasikan pesan kepada mereka. Beberapa platform digital yang bisa kita gunakan itu seperti media sosial, email marketing, konten pemasaran, dan lain-lain. Kemudian buat isi konten yang berkualitas. Isi konten yang berkualitas ini merupakan kunci dalam strategi digital yang baik. Kita perlu membuat konten yang menarik, informatif, dan relevan dengan target audiens kita. Konten kita juga harus mampu mengedukasi, menghibur, atau memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi target audiens kita. Selanjutnya adalah gunakan data untuk mengukur keberhasilan. Langkah terakhir ini, kita perlu mengumpulkan data untuk apa yang bekerja dan apa yang tidak dalam strategi digital marketing yang kita lakukan. Dengan kita memahami data, kita bisa membuat perubahan yang diperlukan dan meningkatkan kinerja kampanye digital selanjutnya. Lalu kesalahan umum pada digital marketing, yang pertama, strategi yang tidak tepat sasaran. Strategi dan perencanaan ini merupakan langkah awal untuk menentukan arah sebuah bisnis. Jika kita tidak tepat sasaran, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua adalah memahami calon konsumen. Dalam digital marketing, kita perlu memahami apa yang calon konsumen inginkan dengan melakukan riset di pasar. Yang ketiga ada mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Yang keempat, mengabaikan storytelling dan copywriting. Yang kelima, halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Yang keenam, iklan dan landing page yang tidak sesuai. Yang ketujuh ada proses checkout yang rumit. Yang kedelapan itu tidak menghitung return of investment atau ROI-nya. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan dari Kak Helmi dan Kak Bimo. Saya mau jawab pertanyaan dari Kak Bimo dulu ya. Bagaimana sih cara kita memasarkan produk kita ketika produk yang kita hasilkan ternyata kurang diminati di pasaran?
Solusinya yang pertama itu dengan mengubah strategi pemasaran, yang kedua mengubah display toko menjadi lebih baik, yang ketiga mengcustom produk, yang keempat kita bisa memberikan diskon, lalu melakukan pemasaran di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Helmi, yaitu tools yang mendukung digital marketing budget minim itu apa saja? Itu bisa yang pertama pakai Canva, lalu yang kedua pakai CapCut, itu bisa dengan edit video, di Canva bisa dengan edit poster. Apa sudah jelas, Kak Helmi, jawabannya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.